Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohmatin dengan NIM 18061102170 dari kelas 4B3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Dan pada kali ini saya akan membahas materi mengenai rasio pada laporan keuangan. Yang perlu diketahui, rasio terdiri dari 10 jenis. Untuk lebih mengetahui 10 jenis rasio tersebut, simak yuk videonya. Nah, untuk membahas 10 jenis rasio tersebut, saya mengambil salah satu contoh perusahaan, yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Jenis rasio yang pertama yaitu rasio lancar. Bisa dilihat bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan hasil rasio lancar dari sebuah laporan keuangan. Di sini saya sudah menghitung rasio lancar pada PT Unilever dengan hasil rasio lancar yaitu 0,61 kali. Nah, analisis rasio likuiditas pada PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan angka 0,61 kali. Dan jika dianalisis, yang artinya bahwa perusahaan dalam keadaan tidak baik dalam membayar kewajiban lancarnya. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan perusahaan pada triwulan 4 tahun 2021 mengalami penurunan dan rasionya di bawah Rp1. Jenis rasio yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar. Nah, saya sudah menghitung rasio cepat yang diperoleh dari PT Unilever yaitu 0,39 kali. Angka 0,39 jika dianalisis, yang artinya bahwa rasio cepat dalam perusahaan ini sedang dalam keadaan menurun dan sedang tidak baik dikarenakan kurang dari 1, yang artinya perusahaan tidak memiliki kondisi keuangan yang baik. Rasio yang ketiga yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang yaitu suatu rasio keuangan yang menunjukkan berapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Di sini juga sudah ada hasil perputaran piutang pada PT Unilever sebesar 8,8 kali. Nah, seperti kasus perhitungan rasio perputaran piutang pada PT Unilever yaitu 8,8 kali. Maka perusahaan PT Unilever ini sedang baik-baik saja. Dan semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin cepat perputaran piutang dalam suatu perusahaan. Jenis rasio yang keempat yaitu rasio jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Nah, jika dianalisis pada akhir tahun 2021, PT Unilever jumlah hari penjualan dalam piutang sebanyak 45 hari. Mengidentifikasikan rata-rata piutang berputar selama 45 hari. Yang artinya perusahaan membutuhkan waktu rata-rata sebanyak 45 hari untuk menagih hutang. Jenis rasio yang kelima yaitu rasio perputaran persediaan. Yaitu salah satu cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjadi dalam suatu periode. Nah, bisa dilihat bahwa hasil perputaran persediaan pada PT Unilever yaitu 8,10 kali. Jika kita menganalisis perputaran persediaan pada PT Unilever dengan jumlah 8,10 kali, maka perusahaan PT Unilever ini sedang baik-baik saja, dikarenakan tidak di bawah 1 kali atau tidak di bawah 100%. Jenis rasio yang keenam yaitu rasio ekuitas. Setelah dihitung nilai rasio utang terhadap ekuitas pada PT Unilever tahun 2021 yaitu 3,41 kali atau 341%. Jadi, total utang Unilever 3,41 kali lebih banyak total ekuitas perusahaan atau 341% lebih besar dari total ekuitas. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan akan menjadi Rp3,41 utang. Semakin tinggi nilai rasio utang terhadap ekuitas, semakin besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal yang dimiliki. Nilai rasio utang
terhadap ekuitas yang sehat atau aman semestinya lebih kecil dari 1 kali atau kurang dari 100%. Jenis rasio yang ketujuh yaitu laba bersih terhadap penjualan bersih. Nah, di sini kita mendapatkan hasil untuk laba bersih pada PT Unilever yaitu 0,15%. Angka 0,15% jika dianalisis yang artinya bahwa laba bersih terhadap penjualan bersih dalam perusahaan ini sedang berada di bawah 1%. Yang artinya laba yang diterima dalam penjualan bersih pada PT Unilever ini tidaklah banyak. Jenis rasio yang ke-8 yaitu return of equity. Hasil perhitungan ROE mendapatkan hasil 1,33%. Yang menunjukkan semakin efektif dan efisiennya penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, dikarenakan lebih dari 1%. Demikian sebaliknya, jika ROE di bawah 1% atau mendekati 0, berarti perusahaan tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Jenis rasio yang ke-9 yaitu laba per saham. Angka 75,47% jika dianalisis yang artinya bahwa setiap lembar sahamnya yang beredar yaitu sebesar 75,47%. Dalam perusahaan ini tidak berada di bawah 1%, yang artinya laba per saham dalam perusahaan ini sedang baik-baik saja. Nah, untuk jenis rasio yang ke-10 yaitu rasio harga penghasilan. Nah, jika kita menganalisis rasio harga penghasilan pada PT Unilever dengan jumlah 0,54 kali, maka perusahaan PT Unilever ini sedang tidak baik, dikarenakan berada pada di bawah 1 kali dari rata-rata perusahaan yang ada. Nah, itulah 10 jenis contoh rasio laporan keuangan pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk triwulan 4 tahun 2021. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.